Sejak awal kelahirannya, PKB memposisikan diri sebagai partai nasionalis religius, yaitu partai yang menggabungkan nilai kebangsaan dan nilai keagamaan secara utuh. PKB berpijak pada dua nilai utama, kebangsaan dan keagamaan. Keagamaan dimaknai sebagai nilai moral dan etika, bukan simbol formal. Para ulama NU menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila. NU bahkan menjadi ormas pertama yang menerima Pancasila, karena nilainya sejalan dengan maqasid syariah. Sejarah PKB tidak bisa dilepaskan dari NU dan para ulama besar bangsa. Tokoh-tokoh seperti KH Hashim Asy'ari, KH Wahid Hashim, hingga Gus Dur telah merumuskan bagaimana Islam hadir sebagai inspirasi kehidupan berbangsa. Pada masa Orde Baru, partai politik dipersempit menjadi tiga: Golkar, PDI, dan PPP. NU dipaksa masuk ke PPP bersama kelompok Islam lain, sehingga identitas dan aspirasi warga NU tidak terakomodasi secara utuh. Tahun 1984 menjadi titik balik. Gus Dur, sebagai Ketua Umum PBNU, menggagas NU kembali ke khitah, keluar dari politik praktis dan fokus membangun sumber daya manusia. Orde Baru runtuh di tahun 1998. Warga NU di seluruh Indonesia mendesak agar ada wadah politik sendiri. PBNU membentuk Tim 5 dan kemudian Tim 9 yang merancang partai politik berbasis nilai NU dan kebangsaan. Pada 23 Juli 1998, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, sebuah partai yang dibidani langsung oleh PBNU, bukan produk rekayasa kekuasaan. PKB memperjuangkan politik yang berangkat dari nilai keulamaan dan kemaslahatan umat. Nilai Islam dalam PKB diwujudkan melalui kebijakan nyata, antara lain, semua ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peran ulama dan santri dalam sejarah bangsa sekaligus investasi untuk masa depan Indonesia. Bagi PKB, politik bukan sekadar kekuasaan, tetapi alat untuk menghadirkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Menurut Bapak Taufik Rahman, tantangan terbesar hari ini adalah pragmatisme dan cara pandang instan terhadap politik, terutama di kalangan generasi muda. PKB berupaya menjawab tantangan ini melalui edukasi dan advokasi, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi Gen Z untuk terlibat langsung dalam struktur partai. Bapak ketahui tentang PKB dan apakah karena figur atau tokoh atau karena ideologi atau program kerjanya? Partainya bagus karena mengadopsi antara religius dan nasionalis. Kedua, tokohnya juga lahir dari tokoh-tokoh nasional. Terus berikutnya partai ini kenapa dipilih? Karena diharapkan nanti bisa membawa amanah rakyat. Menurut Bapak Mamin, politisi dari Partai PKB lebih religius dan amanah dibandingkan politisi partai nasionalis lainnya di Lampung. Karena rata-rata politisi Partai PKB itu dulunya santri, juga cendekiawan, di mana cendekiawan dan santri itu berkolaborasi dan bisa diharapkan nanti ke depannya mempunyai visi misi yang bisa membawa masa depan bangsa yang lebih baik. Bapak Mamin juga mengatakan ia pernah mengikuti kegiatan sosial atau resesi yang diselenggarakan oleh Partai PKB di lingkungannya. Contoh kecil yang disebutkan beliau, yaitu dulu di wilayah Bandar Lampung, belum ada bantuan-bantuan sosial dan keagamaan terutama di bidang hari-hari besar Islam, pembangunan untuk masjid, juga pemberian dana untuk guru ngaji. Sekarang, dengan adanya bimbingan dari partai yang bermazhab religius dan nasionalis, alhamdulillah Bandar Lampung mendapat bantuan pembangunan masjid, bantuan untuk guru ngaji, juga hari-hari besar Islam bahkan untuk membayar listrik masjid.